Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ulangan pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa satu peristiwa di mana Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Perjanjian yang dikatakan itu, dikatakan jauh sebelum Musa ada. Tuhan sudah katakan kepada Abraham, anak cucumu akan mewarisi negeri yang akan kujanjikan. Tapi dalam hidup ini kita menjumpai Musa kembali harus ingatkan kepada orang Israel, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan serta ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ini ternyata menjadi perhatian khusus Tuhan untuk umat-umat Tuhan. Mereka harus hati-hati, mereka tidak boleh lupa, mereka harus berwaspada. Mengapa hal itu terjadi? Karena Tuhan mau mempersiapkan mereka menjadi suatu umat yang benar-benar, yang taat dan takut kepada Tuhan, menjadi berkat. Ini yang penting. Dan untuk membawa mereka sampai ke taraf itu, mereka mengalami banyak hal. Mereka memberontak, mereka tidak taat, mereka melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan punya cara yang tidak pernah terpikirkan, bahwa Allah mengizinkan Israel melewati gurun pasir. Gurun itu satu kondisi, satu tempat di mana tidak mudah bisa bertahan. Tidak mudah manusia bisa hidup di gurun tanpa bekal, tanpa persiapan. Dan inilah yang Tuhan izinkan dan membawa umat pilihannya melewati gurun. Dan gurun adalah tempat yang menyeramkan. Ada banyak korban di sana. Baik ternak, baik manusia, baik unggas, banyak yang mati di gurun karena ekstrimnya cuaca yang panas. Di sini kita melihat bahwa ternyata dalam ayat yang ke-16, Tuhan menegaskan kembali. Tuhan memberi mereka makan di padang gurun yang mereka sendiri tidak tahu makanan itu. Oleh nenek moyang mereka, mereka tidak tahu. Tapi apa tujuan Allah membawa mereka di padang gurun? Dia katakan, itu adalah perbuatan baik untuk kamu pada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan jangan sampai kita lupa Tuhan. Karena Tuhan punya cara, kita sendiri tidak tahu. Tapi pengalaman-pengalaman yang terjadi atas Israel menjadi contoh buat kita, bahwa Tuhan tidak kehilangan akal untuk membentuk karakter satu bangsa. Tuhan bawa mereka di padang gurun. Mereka dicobai. Untuk apa? Supaya mereka memiliki hati yang rendah. Supaya mereka tidak sombong. Mereka tidak angkuh dan menganggap diri mereka lebih dari yang lain. Hal ini penting. Tuhan memelihara kita, memberkati kita. Tuhan tidak merasa rugi atau takut karena kita nanti jadi lebih hebat, tidak ada. Tuhan hanya ingin kita ambil posisi yang tepat untuk kita.
Makin kita diberkati, makin kita rendah hati. Makin kita diangkat, makin kita taat. Makin kita dipelihara, makin kita lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya cara untuk menaklukkan orang-orang yang hatinya tidak bisa dikendalikan. Orang-orang yang tinggi hati. Bangsa ini bangsa yang sombong. Bangsa ini bangsa yang keras tengkuknya. Bangsa ini bangsa yang sulit diatur. Tapi Tuhan punya cara untuk membawa mereka menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan. Maka Tuhan pakai padang gurun. Saya tidak tahu perjalanan kita hari-hari ini. Mungkin Tuhan sedang melatih kita melewati padang gurun. Tapi itulah perbuatan baik yang Tuhan berikan untuk kita. Itu bukan perbuatan yang jahat, tapi itu yang baik untuk kita. Supaya kita menjadi orang-orang percaya yang rendah hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Tuhan memakai perjalanan Israel sebagai contoh bagi kami yang hidup di zaman akhir ini. Untuk kami sadar bahwa Tuhan membutuhkan kami sebagai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang taat, orang-orang yang setia mau melakukan ketetapan Tuhan. Karena dari perjalanan Israel kami menyadari Tuhan punya banyak cara untuk menaklukkan hati kami yang keras. Tuhan punya cara untuk menaklukkan kami yang tinggi hati. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan kehidupan ini kami tidak jauh dari ketetapan Tuhan. Kami tetap taat kepada firman Tuhan, sehingga dari kehidupan ini Tuhan Yesus dipermuliakan. Kau tolong anak-anakmu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami, kondisi sukar dan sulit mungkin Tuhan izinkan bagi kami, karena Tuhan mau memperbaiki sikap hati kami. Sebab itu kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.